Baik, Suster Cordia, terima kasih. Apakah suara saya kedengaran, Suster? Sangat kedengaran, Suster. Iya, karena ini kayak di mana-mana jaringan terganggu ini, karena Kaban Jahe juga terganggu. Hujan. Iya. Baik, terima kasih. Kami dari SMP Santa Maria juga akan berbagi apa yang sudah kami kerjakan setelah kita melalui FGD 3 hari yang lalu, begitu, para suster dan juga Bapak Ibu guru. Kemarin sebenarnya kami sudah kami sharingkan di FGD itu, lalu ada tambahan kemarin yang kami tambahkan. Maka saya akan share screen dulu. Baik, Ustaz. Nah, saya tidak lagi mengulang apa yang sudah kami sampaikan kemarin, bahwa ketika FGD kami sudah menyampaikan apa yang menjadi bab pertama dimulai dari landasan, begitu. Nah, tapi kami mau menyampaikan bahwa di bab 1 itu kemarin kami belum menyampaikan mengenai landasan sekolah dan juga filosofi pendidikannya. Maka itu yang kami tambahkan di dalam naskah kami. Nah, yang pertama itu adalah landasan transformasi sekolah penggerak SMP Santa Maria Kaban Jahe. Nah, seperti ini. Lalu kami ambil landasan spiritualitasnya, yaitu Kongregasi Suster Fransiskus Dongen, yang pada saat itu masih disebut dengan Fransiskus Dongen, SFD, mulai terbentuk akibat Revolusi Prancis. Nah, sebenarnya di sini inti dari landasan spiritualitas ini menceritakan bagaimana terbentuknya Kongregasi SFD itu sehingga nantinya juga berkembang dan membuka karya di Indonesia. Itu kurang lebih dari landasan spiritualitasnya, sehingga nanti dia menghasilkan di dalamnya nilai-nilai ke-SFD-an. Itu kalau isi dari landasan spiritualitas ke-SFD-an ini. Lalu berikutnya, landasan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan juga YB Mangunwijaya dan William Iskandar. Nah, 3 tokoh ini yang sangat terkenal di Indonesia untuk bapak-bapak pelopor pendidikan kita. Terlebih ini Ki Hajar Dewantara ini yang dari Jawa, Mangunwijaya juga dari Jawa, dan juga William Iskandar yang dari Sumatera Utara. Nah, apa yang mereka sebutkan dalam landasan filosofi pendidikan itu, yaitu mengenai merdeka belajar bagi peserta didik. Nah, ini sudah kami kaji juga, dan ini menjadi landasan filosofi pendidikan dari 3 tokoh ini kami angkat. Lalu berikutnya kami angkat dari landasan sosiologi, antropologi. Nah, di landasan ini menentukan mengenai pemerintahan daerah, ya, pemerintahan daerah di mana kami berada. Nah, tentunya ini yang kami angkat itu dari Tanah Karo sendiri. Maka supaya masuk nilai-nilai budaya itu di dalam landasan pendidikan di SMP Santa Maria Kaban Jahe. Berikutnya itu landasan psikologisnya. Nah, paradigma landasan psikologisnya ini kami ambil dari teori-teori berdasarkan paradigma behaviorisme Skinner pada pendidikan karakter di sekolah yang holistik dan berbasis komunitas. Nah, ini karena ini panjang, jadi saya tidak usah membacakan apa isinya, tapi garis besarnya ini, Suster, paradigma behaviorisme Skinner. Jadi kami ngambil dari menurut Skinner. Lalu juga landasan kognitivisme dominan Jean Piaget, mendasari pengembangan pembelajaran blended learning. Jadi kami ambil juga kepada yang landasan kognitivisnya. Lalu berikutnya landasan paradigma konstruktivisme Vygotsky, ya, dalam pembelajaran kooperatif, nilai fraternitas, project based learning and kolaboratif kurikulum di SMP swasta Santa Maria Kaban Jahe. Nah, lalu berikutnya lagi landasan neuroscience dalam menentukan desain instruksional yang baik. Nah, di neuroscience ini mengajarkan mengenai kecerdasan, gitu, tingkat kecerdasan. Lalu itu kami ambil juga. Nah, ini yang kami tambahkan, dan juga sampai sekarang kami masih sedang berproses untuk menentukan beberapa tambahan dari landasan ini. Karena kemarin di FGD kita 3 hari yang lalu kami belum merumuskan ini, dan sekarang pun masih ini yang kami kerjakan, begitu. Itu yang menjadi sebenarnya tambahan dari yang sudah kami lakukan kemarin itu. Dan perlu juga di sini kami masih di bab 3 kemarin sudah juga, di bab 4 itu yang antara perpaduan dari antara nilai-nilai kebudayaan, nilai SFD yang juga dihibridrasi, ya, kemarin diganti katanya bukan diasimilasi tapi dihibrasi dia. Jadi itu yang hibridasi. Hibridasi. Nah, sulit juga pengungkapan. Iya, itu maksud saya, Suster.
Ya. Agak celet mulutnya ini ya. Ya, itu sebenarnya yang masih kami tambahkan, Saudara. Jadi antara tambahan yang sudah kami lakukan kemarin itu masih ini. Masih sampai di sini. Dan ini merupakan naskah akademik ya, Suster. Jadi ini bukan dokumen kami, tapi ini naskah akademik yang sudah kami susun. Begitu, Suster dan Bapak Ibu, yang bisa kami sharingkan yang sudah kami tambahkan dari FGD kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster Yoel. Kita lanjutkan ke SMP Asisi Siantar. Baik, Persilakan. terima kasih. Baik, terima kasih Suster atas kesempatannya dari unit SMP Asisi Siantar. Pada FGD kedua, tahap 1 hari Rabu yang lalu, dari unit SMP Asisi Siantar sudah kami tampilkan yaitu naskah akademik dan dokumen draft dan dokumen kurikulum ya. Nah, setelah FGD 2 pada tahap 1 kemarin, terus terang saja ya pada Suster, Bapak dan Ibu guru yang lain, kami belum berbuat apa-apa lagi karena mungkin karena kami disibukkan dengan ada kegiatan hari guru, pembuatan mengajar, kegiatan soal, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Hanya saja kami akan menampilkan yang bisa kami tampilkan hanya sebagai nilai yang bisa kami tampilkan, ya, hanya sebatas naskah akademik saja, di mana nanti yang di dalamnya ada pendahuluan pada bab 1. Pada bab 2 ada landasan, pada bab 3 relevansi nilai spiritualitas dan budaya. Nah, itulah pada naskah akademik yang sudah kami buat. Kemudian pada draft kurikulum juga, ya, kami belum banyak berbuat di draft kurikulum ini, yang di dalamnya terdapat nanti adalah landasan kurikulum, yaitu spiritualitas, filosofi Habonarondo Bonas yang tadi sudah disampaikan oleh Suster Cordia sebagai kepala sekolah kami. Nanti juga ada ipteks dan sebagainya. Kemudian pada bab 2-nya juga ada rumusan misi sekolah. Pada bab 3 juga ada model kurikulum, dan bab 4 ada tujuan pendidikan yang di dalamnya adalah tujuan pendidikan dalam gereja, tujuan pendidikan nasional, kemudian tujuan pendidikan sekolah, dan tujuan pembelajaran objektivitas di RPP. Nah, sebelumnya pada FGD 2 tahap 1 kemarin, kami sudah tampilkan sampai pada kami sudah sampaikan pada sampai di sini kami yang kemarin sudah kami tampilkan pada bab 4 saja. Tetapi walaupun adapun demikian, ya, pada bab 4 ini juga kami juga memiliki ada kesulitan yang nantinya kami harapkan dari unit SMP Asisi Siantar ini. Nah, nanti kita ada diskusi membantu unit kami. Kami ada kesulitan di bagian ini, tujuan pembelajaran objektivitas di RPP. Nanti akan kami tampilkan juga punya kami. Mungkin ada yang nanti bisa ditambahkan oleh Suster dan Bapak Ibu guru yang lain, kami sangat mengharapkan. Nah, di sini juga kami siapkan. Nah, ini yang juga akan kami sharingkan kepada Suster, Bapak dan Ibu guru yang lain. Jika boleh nanti bersharing dalam grup ini, ya, yaitu pada bagian tujuan pembelajaran di RPP. Nah, bagaimana nanti cara mensinergikan core value dan filosofi budaya masuk dalam tujuan pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Nah, kami akan tampilkan dulu sebentar. Nah, ini tadi yang ada kesulitan dari unit kami, yaitu pada bab 4, yaitu 4.4, yaitu tujuan pembelajaran objektivitas di RPP. Nah, ini adalah yang sudah kami buat pada bab
4 bagian 4.4. Mohon Tidak nampak, Pak Purba tidak nampak. Di mana itu? sebentar ya, Suster. Di close dulu ya. Sebentar, Suster. Nampak gitu. Sudah. Baik. Nah, inilah yang akan kami tampil, yang akan kami minta diskusikan kepada suster, Bapak dan Ibu guru yang lain. Nah, di bagian 4, bab 4.4 tujuan pembelajaran objektivitas di RPP ini. Nah, itulah yang mungkin bisa kami tampilkan, suster. Terima kasih, suster. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan SMP Asisi Medan yang terakhir. Baik, Suster, terima kasih atas kesempatannya. Setelah kemarin kita sudah FGD tahap kedua, Suster, sejujurnya selama 3 hari ini kami belum maksimal untuk rapat dan dengan tim pengembangnya, Suster, karena kami memang masih ada sedikit kesibukan terkait hari guru dan juga persiapan mau ujian. Jadi yang setelah selesai FGD 2 itu kami meninjau kembali, Suster, naskah akademik kami karena memang ada sedikit saran dari Bapak Hendy terkait kami menampilkan landasan teologis di mana kami menampilkan ayat kitab suci. Nah, Bapak Hendy menyarankan agar kami lebih mempertajam lagi atau mengkaji lagi ulang tafsiran Alkitabnya, lalu menambahkan tradisi-tradisi gereja dan juga dokumen-dokumen gereja. Sehingga kami masih dalam proses untuk pembuatan penambahan landasan teologis kami terkait tradisi gereja dan juga dokumen-dokumen gereja. Lalu Suster, Bapak dan Ibu guru, kami juga di FGD kedua kemarin belum selesai terkait pencapaian indikator dari kerja tahun suku Karo. Nah, kami sudah selesai, cuman kami masih dalam kendala karena itu kami meminta bantuan kepada narasumber, tapi masih dalam bahasa Karo. Jadi kami masih proses mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia. Itu, Suster. Dan terkait dengan pembagian antara naskah akademik dan juga dokumen kurikulum, kami masih dalam proses pembagian tugas kelompok, Suster. Jadi belum bisa kami tampilkan, Suster. Kira-kira memang itulah rencana atau kegiatan yang masih bisa kami lakukan, Suster. Baik, terima kasih, Bu. Bapak, Ibu, para suster, kita telah selesai menseringkan apa yang kita kerjakan. Nampaknya 3 hari ini masih sedikit yang kita buat karena situasi di sekolah kita masing-masing. Meskipun sedikit, marilah kita sore ini juga mendiskusikan apa yang perlu lagi kita benahi di sekolah kita terkait dengan kurikulum ini. Nampaknya tadi masih banyak kita yang belum memisahkan mana itu naskah akademik dan naskah kurikulum. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Purba tadi dari SMP Asisi Siantar, mungkin juga teman-teman yang lain pasti juga bertanya tentang itu nanti, karena kami melihat di sekolahnya Santa Maria Kabanjai itu sudah sampai di situ kemarin itu ya, waktu FGD 2, maka kami minta tolong Pak dibagikan, diseringkan kepada kami supaya kami juga bisa mulai besok mengerjakannya, Pak. Karena di situ kami mandek ya, mulai kemarin. Nah, nantilah besok kita bersharing, ada situ SMP Santa Maria yang sudah melewati itu, seperti itu. Maka kami minta bantuannya Pak Giro supaya kami diajari membuatkan itu nanti ke dalam RPP. Apa yang ditanyakan Pak Purba tadi itu pertanyaan dari unit kami sebenarnya, supaya besok bisa bekerja lagi Bapak Ibu guru kita di sekolah. Saya Pak Guido, karena di sekolah Bapak kemarin kami sudah melihat itu sudah selesai ya sampai di situ. Besok kita tanya ke Kabanjahe begitu Pak, karena tidak ada masuk ke sana, di sini kita berjumpa. Saya langsung menanggapi, Sister. Iya, silakan. Baik, terima kasih, Sister. Sebenarnya kalau kita di SMP Santa Maria Kabanjahe belum sampai ke situ. Kalau sampai ya kita untuk masuk ke kurikulum, kita belum masuk, kita masih, tetapi kita sudah punya persiapan untuk memasukkan ke dalam kurikulum. Ya, itu perlu disampaikan. Kita punya persiapan untuk memasukkan ke kurikulum.
itu berkaitan dengan dokumen kurikulum ini. Jadi dokumen kurikulum ini sejujurnya kita belum siapkan, tetapi kita memang sudah seperti landasan-landasan kurikulum kita sudah selesaikan, mulai dari landasan spiritual, landasan filosofis, sosiologi, antropologi, teks, dan psikologi, begitu. Nah, sebenarnya kan berdasarkan landasan ini kita memasukkannya ke dalam RPP, Suster. Itu sebenarnya. Jadi acuannya landasan ini. Jadi ketika landasan kita tidak sangat tidak nyambung lah nanti ketika landasan kita berbicara tentang behaviorisme misalnya, tetapi di dalam konteks yang kita lakukan dalam RPP itu tidak menunjukkan ada konsep behaviorisme yang kita buat begitu. Maka acuannya sebenarnya landasan itu. Dengan landasan itu kita mengintegrasikan ke dalamnya begitu. Kalau yang disampaikan oleh Bruder kemarin kan ada empat model yang diharapkan, dan diharapkan sekali yang model yang terakhir ya. Nah, kita di situ mengambil konsep penanaman nilai ini secara holistik. Jadi kita mengambil konsep itu, begitu. Kita mengambil konsep secara holistik, artinya kita mengintegrasikan di dalam proses pembelajaran, kita mengintegrasikan di dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk budaya sekolah, itu kita integrasikan secara keseluruhan. Kemudian kita juga di dalam landasan kita melibatkan Bapak Ibu guru, seluruh warga sekolah, peserta didik, dan juga orang tua untuk terlibat di dalam pendidikan karakter ini. Begitu, maka kita kemarin di sini mengambil konsep pendidikan karakter berbasis komunitas. Itu sebagai landasan kita. Begitu, kita kemarin mengkaji dari bukunya Doni Kusuma. Gitu, dari bukunya Doni Kusuma kita kaji bahwa pendidikan itu berbasis komunitas. Begitu. Dari situ kita berangkat menentukan kurikulum kita begitu. Jadi kalau saya menyarankan memang ya dengan konsep kita itulah kita bergerak menentukan ke dalam RPP. Begitu, Suster. Jadi masuk ke RPP kita nanti bagaimana. Nah, selanjutnya dalam konsep memang kita belum susun ya, terus terang saja saya katakan belum susun tujuan pembelajaran. Belum susun tujuan pembelajaran, tetapi saya mengambil dari konsepnya Paul Suparno terkait dengan pengintegrasian nilai di dalam pembelajaran itu. Saya coba share ya. Ini barusan saya buat karena Pak Alfian bertanya. Jadi konsep seperti ini kira-kira. Maka ini berkaitan dengan lewat tindakan praktik seperti ini. Jadi ini yang berdasarkan kajian yang pernah saya lakukan, pengkajian dari buku, bahwa penanaman pendidikan karakter itu seperti ini. Jadi harusnya panahnya ke sana ya. Oke. Ada lewat mata pelajaran yang syarat nilai. Kira-kira mata pelajaran yang syarat nilai kita tahu semua ya, Bapak Ibu dan Suster. Mata pelajaran yang syarat nilai itu seperti PKN, agama, seperti itu ya. Jadi itu bisa lewat materi, begitu. Jadi bisakah diajarkan lewat materi? Bisa, begitu. Yang syarat nilai, termasuk seni budaya juga bisa, apalagi kita nanti mengangkat terkait dengan nilai kebudayaan. Pastinya bisa dihubungkan, begitu. Nah, itu akan bisa diintegrasikan terkait dengan materi. Kemudian terkait dengan materi mata pelajaran yang tidak syarat nilai.
Yang tidak syarat nilai itu seperti mungkin matematika misalnya seperti itu. Tetapi yang tidak syarat nilai ini bisakah dimasukkan? Bisa. Dalam arti misal seperti ini, dalam suatu konteks pembelajaran itu kan kita bisa mengangkat stimulus pembelajaran itu merupakan nilai karakter misalnya. Misalnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia anak materinya itu materi pelajaran itu membuat puisi. Materi pelajaran itu membuat puisi. Tapi puisinya itu bisa diarahkan untuk menghidupkan nilai karakter peserta didik begitu. Misalnya terkait dengan toleransi misalnya seperti itu. Nah, itu yang tidak syarat nilai begitu. Kemudian lewat metode pembelajaran. Misalnya metodenya diskusi. Nah, metode itu menuntut terkait dengan karakter gitu. Nah, karakter misalnya tentang rasa misalnya atau kerendahan hati misalnya. Dalam konteks metode diskusi itu bisa dilaksanakan suatu bentuk kegiatan yang kegiatan siswa itu yang menuntut suatu karakter tertentu diwujudkan dalam perilakunya di dalam. Kemudian bisa juga lewat sikap peserta didik dalam belajar. Begitu. Kemudian bisa juga lewat tindakan kurikulum. Jadi penanaman nilai karakter itu bisa diarahkan ke sini. Begitu. Bisa diarahkan ke sini. Begitu. Nah, ini yang mungkin saat ini kita saya juga masih menjelaskan kepada guru-guru sampai di sini kepada tim untuk melihat nanti gambaran karena kita belum juga mengkaji sampai ke dalam, tetapi sampai membuat tujuan pembelajarannya belum, tetapi inilah konsep dasarnya. Dari sini kita kadang-kadang kan kita bingung, kayak mananya memasukkan nilai ini nanti ke dalamnya. Nah, inilah posisi-posisinya kita mau memasukkan ke dalamnya. Bisa lewat materi mata pelajaran yang syarat akan nilai dan keutamaan. Bisa juga ke dalam materi yang mata pelajaran yang tidak syarat nilai keutamaan. Seperti tadi matematika, tetapi konteksnya misalnya berkaitan dengan konteks pekerja keras misalnya untuk grafik, membuat grafik persamaan linier. Orang yang makin bekerja keras makan dapat hasil yang lebih baik misalnya seperti itu. Konteks stimulusnya itu bisa diarahkan kepada pendidikan nilai karakter misalnya seperti itu. Kemudian berkaitan dengan metode pembelajaran. Metode yang kita gunakan misalnya apa? Metode diskusi kah misalnya. Jadi di dalam diskusi itu kita bisa menanamkan nilai apa begitu. Kemudian lewat sikap peserta didik. Begitu. Lewat sikap peserta didik dalam belajar itu diharapkan di dalam kelas itu bagaimana sikapnya. Mungkin itu terkait dengan budaya sekolah gitu, kebiasaan-kebiasaan yang kita bentuk di dalam belajar. Kemudian lewat tindakan praktikum. Ini yang berkaitan dengan pembelajaran yang bisa saya tunjukkan begitu, Suster. Kemudian berkaitan dengan tujuan itu. Nah, tujuan itu kan tujuan pasti berangkatnya juga kan dari nilai karakter yang kita buat. Begitu. Nilai karakter yang kita buat itu kan berdasarkan nilai begitu. Ini kan kurikulum kita kan berbasis nilai. Begitu. Ini kurikulum kita berbasis nilai. Maka tujuan pembelajarannya saya rasa pasti menggunakan indikator pencapaian kompetensi ini itu pasti menggunakan kata kerja operasional yang sesuai begitu. Artinya misalnya menggunakan Anderson. Misalnya seperti itu. Pasti kita merumuskannya sesuai dengan itu. Kemudian dalam penyusunan tujuan pembelajaran pasti kita menggunakan konsep ABCD begitu. Jadi membuat rumusannya, saya rasa kita menggunakan konsep ABCD, penentuan behaviornya dalam hal ini, dalam konteks ABCD ini menggunakan kata kerja operasional, sehingga nanti bisa terukur. Begitu. Nah, mana yang sesuai dengan mata pelajaran kita, mungkin cara mengkawinkannya berkaitan dengan ini. Kalau saya bertujuan, saya berpikir seperti itu. Kita mengkawinkannya dengan ini. Begitu. Mata pelajarannya. Iya, dalam konsep penanaman nilai itu gitu. Jadi materi itu bisa diajarkan, tentang nilai budaya itu juga bisa diajarkan lewat materi. Bisa mungkin dengan satu lewat materi mata pelajaran yang syarat akan nilai,
kemudian di situ juga berkaitan dengan metode pembelajarannya juga, karena kita memilih metode pembelajaran ini, nilai yang diharapkan juga ada ini muncul, bisa seperti itu. Begitu, jadi dalam satu materi yang kita ajarkan itu bisa menanamkan beberapa materi begitu. Itu beberapa nilai maksud saya. Begitu kira-kira yang mungkin bisa saya bagikan sejauh ini, Suster dan Pak Alfian, karena memang kita juga sampai dokumen kurikulum belum sampai. Iya, jadi kita juga, ya kan kita tahu juga kemarin ada Hari Guru, Iya, Pak. dan ya ini juga kebetulan tim pengembang kurikulum hari ini fokus dulu untuk menyelesaikan nilai. Kita akan mulai kembali hari Senin gitu untuk menilai apa? Nilai siswa. Karena sudah mau ujian kan, jadi kita harus memang korbankan satu hari untuk mereka, 1 hari, 2 hari dengan hari Minggu sebenarnya untuk mereka teman-teman bisa fokus juga untuk mengoreksi tugas siswa, walaupun memang untuk bulan November siswa baru mengumpul tugas-tugas praktikumnya begitu, yang praktek keterampilannya begitu umumnya. Jadi guru-guru semua lagi periksa begitu. Nah, kalau ini rancangan kira-kira yang kita konsep seperti ini, Suster, untuk bagaimana sih kita menanamkan nilai itu nantinya di pembelajaran. Dengan demikian kita nanti bisa melihat nilai itu masuk kemana begitu. Masuknya kemana, apakah difokuskan ke arah materi, apakah difokuskan kepada metode pembelajaran yang ditetapkan di kelas gitu. Jadi itu jadi bahan perhatian. Nanti kita akan buat juga misalnya dari indikator itu kita akan membuat penilaiannya. Mungkin itu yang bisa kita sajikan, Suster, mungkin sharing lah begitu, sharing dari saya sebagai tambahan. Gitu. Begitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Biro. Bagaimana Pak Alfian Purba sudah semakin jelas supaya bisa mulai Senin kita bisa bekerja ya. Kami juga seperti itu Pak Wido, mulai Hari Guru sampai hari ini belum kami kerjakan ini, hanya tadi ini yang perlu untuk kita, sampai di situ memang mau kami kerjakan, sering kita sore ini, mudah-mudahan bisa terjawab dan bisa kami lanjutkan mulainya Senin Pak tugas ini. Karena memang sama dengan Bapak, mulai Hari Guru memang kan membuat soal, kisi-kisi macam-macam lah tugas sekolah dulu. Artinya lah kita mulai lagi kesibukan POP seperti itu, tapi ini nanti muncul pertanyaan ini supaya lebih jelas untuk melanjutkan sebelum kita FGD berikutnya nanti Pak. Terima kasih Pak Guido atas ilmunya dan sharingnya. Untuk teman-teman yang lain, mari kita juga serap itu dan kita lanjutkan nanti di unit kita masing-masing. Bagi yang belum melengkapi naskahnya, ya kita lengkapilah beberapa hari ini supaya nanti kita di FGD berikutnya. Nah, harapan kita udah rampung semuanya supaya kita lebih maju untuk melanjutkan bagaimana merancang kurikulum unggul ini nanti Bapak Ibu. Nah, kesempatan ini masih ada, mari kita bersharing bersama, mumpung ada juga teman-teman kita mungkin yang bisa menambah, memberi masukan ataupun kejelasan untuk tugas-tugas kita ini, Bapak Ibu dan para suster. Pak Guido sudah di kurikulum kita, di kelompok kita ini. Boleh ditanya, tidak usah kita segan-segan Bapak Ibu ya. Bapak itu juga rendah hati dan baik hatinya itu mengajari kita bersama di sini, bersharing bersama. Bagaimana Bapak Ibu? Atau belum ada pertanyaannya, sharingnya bagaimana? Atau kita semakin bingung, bisa saja ya. Terus kalau bingung, mari kita belajar bersama Pak ini. Pak Guido, saya mau ini ya, kembali ke belakang lagi. Karena saya lihat kalau saya ikuti FGD-nya, kadang-kadang juga saya tidak bisa mengikutinya, kadang-kadang diikuti. Memang bermacam-macam ya, itu mungkin membuat kita bingung kadang-kadang. Ada juga membuat sejarah sekolahnya dulu baru maju. Ada juga tanpa sejarah sekolahnya, berdirinya sekolahnya. Sebenarnya kalau saya mengalami seperti ini, memang kan sebelumnya ini memang sudah ada snapshot di sekolah ya, sudah punya analisis. Jadi sekolah kami itu di SMP sudah berbasis
data sebenarnya, tak ada lagi asumsi, sudah kami jalankan survei kemana-mana dulu Pak ya. Jadi sehingga kami di POP ini kami tidak menuliskan sejarah sekolah itu lagi, sejarah berdiri sekolah itu, tapi karena sudah kami analisis juga secara intern dan ekstern. Nah, yang mananya itu Pak kita buat, apakah kita tuliskan lagi itu sejarah berdirinya atau tidak usah? Oh, begini Kalau Sister. Bapak Begini Sister. Saya beranggapan dalam penulisan naskah ini, Sister, kan naskah ini kan tidak ada patron, tidak ada form, tidak ada format yang Iya. ditetapkan oleh panitia. Kita merdeka untuk menyusunnya. Begitu, kita merdeka untuk menyusunnya. Jadi kemerdekaan kita itu kita kelolalah dengan membangun kerangka berpikir kita. Kalau saya berpikir seperti itu, kerangka berpikir kita, bagaimana kita bisa mengungkapkan bahwa saat ini memang ini yang menjadi kebutuhan kita untuk kita tanamkan nantinya ke dalam dokumen kurikulum. Nah, itulah naskah ini. Ibaratnya naskah ini kan Suster sama-sama dengan kitab suci. Maka nanti kita akan bergerak seturut dengan kitab suci. Begitu. Jadi naskah akademi ini sama dengan kitab suci. Jadi nanti ketika masuk ke dokumen kurikulum operasional, kita seturut dengan naskah kitab suci. Begitu. Jadi dokumen kita itu bergerak sesuai dengan naskah kitab suci. Maka kalau memang sejarah kongregasi itu menjadi suatu hal yang penting untuk kita tinggalkan karena di situ kita gali nilai yang cukup mendalam, silahkan dimasukkan saya rasa Suster. Ya itu kan sesuatu hal yang menjadi alasan ataupun kita katakan landasan dalam hal ini untuk membangun kitab suci kita begitu. Membangun nilai-nilai itu. Dari mana datangnya nilai-nilai yang kita buat itu? Apakah itu datang begitu saja? Apakah memang sejarah itu memberikan peran yang cukup besar? Ketika memang itu memberikan peran yang cukup besar, kita tuangkan itu sebagai landasan di dalam penyusunan nilai ini, mengangkat nilai-nilai ini, begitu, Suster. Nah, oleh karena itu juga kita di SMP Santa Maria Kabanjahe mengkaji nilai dalam unsur-unsur budaya itu, kita usahakan mengkaji cukup mendalam. Begitu, supaya memang benar-benar kuat nilai itu kita angkat. Begitu, dengan berbagai alasan kita kaji dari 7 unsur budaya itu, ya walaupun sebenarnya tidak harus 7-7-nya, tidak harus 7-7-nya. Begitu, bisa saja 3, bisa saja 2. Nah, misalnya iya bisa dipilih Suster, tetapi yang kita pilih itu kita upayakanlah referensinya banyak supaya lebih kuat, supaya kajiannya lebih mendalam. Dengan demikian kita mengangkat nilai itu, kita bisa menjelaskan, anak bisa memahami secara mendalam kenapa nilai itu kita angkat di dalam naskah akademik kita. Begitu Suster. Termasuk juga mungkin ya kita melandaskan berdasarkan analisis kita. Begitu, berdasarkan analisis. Mengapa sih kita mengangkat budaya Simalungun misalnya? Mengapa sih kita mengangkat budaya Karo? Alasannya apa? Misalnya seperti itu. Kita kan melakukan analisis. Begitu. Dan memang desain naskah akademik setiap sekolah tidak mungkin sama, Suster. Itu tidak akan mungkin sama. Contoh misalnya, untuk SMP Santa Maria Kabanjahe, kita memang memulai di latar belakang itu berkaitan dengan revolusi industri 4.0, kemudian dari revolusi industri 4.0 itu dihantarkan sampai ke pembelajaran blended learning. Kenapa kita mengangkat itu? Karena di sekolah kita sudah 1,5 tahun berjalan desain pembelajaran blended learning. Kita sudah membangun LMS, Learning Management System, kita membangun secara pribadi gitu. Tidak menggunakan Moodle, tidak menggunakan yang lain-lain, kita punya sendiri. Dan anak-anak sudah belajar lewat itu. Kemudian guru juga sudah memproduksi video pembelajaran cukup banyak. Ya, hampir 300 video pembelajaran guru. Misalnya, itu sudah digunakan pembelajaran. Jadi, bagaimanapun SMP Santa Maria Kabanjahe sudah akan masuk
konsep pembelajaran blended learning. Tantangan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini bahwa manusia, masyarakat harus memasuki masyarakat 5.0. Itu kan bermula di Jepang. Melihat kekhawatiran masyarakatnya melihat perkembangan teknologi ini begitu. Dan memang ya kita ketahui kan permasalahan sangat banyak ya saat ini, terutama dengan hadirnya teknologi misalnya seperti itu. Cukup banyak kali permasalahan. Yang paling parah saat ini masalah psikologi. Psikologi masalah paling parah saat ini. Saya katakan misalnya permasalahan terbesar itu post-truth. Post-truth itu membenarkan sesuatu yang tidak benar. Tetapi publik juga ikut membenarkan itu. Ini juga menjadi perhatian, ini bahaya. Karena itu masalah anak, masalah karakter saat ini. Bayangkan, saya mau angkat aja langsung, tidak apa-apa saya rasa. Masalah salam dari Binjai. Saya terus terang saya katakan, itu sudah, di mana masalah psikologis cukup parah. Artinya apa? Itu batang pisang, tidak ada masalah. Harusnya dia 2 bulan lagi berbuah. Tapi dipukuli sampai ya tumbang begitu. Bahkan sampai patah. Kemudian itu didukung oleh katakan kelompok tertentu, orang-orang tertentu di media sosial viral dan orang lain ikut-ikutan. Semua orang ikut-ikutan untuk memukul batang pisang itu dengan mengatakan salam dari Binjai. Kemudian dipukul batang pisang sampai. Nah, sebentar lagi harga pisang goreng sudah jadi mahal. Karena nggak ada lagi pisang mau dicari. Begitu ya kira-kira. Jadi artinya apa? Ada perilaku yang salah, tetapi masyarakat saat ini membenarkan itu. Bahkan ada yang memberikan dukungan. Banyak anak-anak SD sekarang menggunakan kalimat salam dari Binjai. Ada batang pisang ditinjui begitu. Jadi ada sesuatu yang tidak benar, tetapi jadi dibenarkan, itu post-truth. Dan itu suatu permasalahan juga untuk kehidupan dunia juga saat ini. Kita memandang sampai sejauh itu, karena kita sudah saat ini SMP Santa Maria Kabanjahe menyentuh yang namanya teknologi. Sangat sekarang ini berkutat, terutama dalam pembelajaran. Oleh karena itu, di latar belakang kita menarik seperti itu, Suster. Kenapa kita masuk ke dalam? Karena pendidikan abad 21 menuntut bahwa kita harus berkembang bersama dengan teknologi ini. Kita harus berkembang. Maka kita harus masuk. Tetapi kita harus menjadi masyarakat 5.0 atau Society 5.0. Begitu. Kita harus memasuki Society 5.0. Maka kita harus berbenah. Dengan cara apa kita berbenah? Maka kami menjelaskan di latar belakang di naskah akademik kami itu adalah dengan cara masuk lewat kultur, kebudayaan. Karena itu bisa dilaksanakan pendidikan karakter berbasis komunitas. Saya mengutip dari bukunya Doni Kusuma terkait dengan pendidikan karakter. Dan dikatakan di situ juga kita memasuki karakter yang global lokal. Jadi ini harus bisa nanti beradaptasi, artinya bagaimana yang lokal ini menjadi suatu budaya yang muncul di permukaan, tetapi dia berbasis global. Nah, seperti yang pernah dikatakan Pak Hendy, bahwa kenapa orang Indonesia sekarang gila-gila dengan Korea, mengapa budaya Korea itu naik ke atas, menjadi konsumsinya global. Kita mau karo menjadi konsumsinya dunia. Saat ini kita berpikir di sini, di POP ini, dengan naskah ini, kita mau karo ini nanti dari SMP Santa Maria, mau kita angkat global. Itu cita-cita. Itu yang kita cita-citakan, yang kita tuangkan di dalam naskah. Begitu. Itu. Makanya pengisian di dalam naskah ini kita fokuskan kepada itu. Kita melihat potensi-potensi yang sudah kita miliki, apa-apa saja yang kita miliki, kita mau mengangkat nilai itu. Maka kita mau memproduksi siswa dari SMP Santa Maria ini, siswa yang SFD itu pertama.
siswa yang beradat dan berbudaya Karo, dan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Maka itu yang mau kita perkuat di dalam naskah ini. Maka inilah desainnya, inilah kajiannya semua, ini kajian budayanya, ini nilai-nilainya, karena semua nanti akan berbasis nilai ini akan kita tanamkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, itu yang kita ungkapkan di dalam naskah akademik. Begitu suster, makanya mengenai ada sejarah apa yang kita angkat ke dalam naskah itu, silahkan apa yang memperkuat kita untuk mengungkapkan sesuatu di dalam naskah itu. Apa yang menjadi bagian dari analisis kita dalam potensi sekolah dan kekuatan sekolah yang kita miliki saat ini, dengan kekuatan itu kita pasti bergerak. Pasti bisa bergerak untuk mewujudkannya. Maka kita ungkapkanlah itu di dalam naskah. Begitu kira-kira saya rasa suster. Cukup panjang saya menjelaskannya jadinya. Ya, terima kasih suster. Baik, terima kasih Pak Guido. Tidak panjang Pak. Masukan yang sangat luar biasa itu Pak untuk kami, untuk melengkapi naskah-naskah akademik kita semuanya. Nah, kami sangat juga tertarik dengan apa yang Bapak buat di sekolah Bapak, makanya kami selalu mengatakan, bagus sekali punya Pak Guido yang di Santa Maria itu, kita belajar dari sana, seperti itu Pak ya, meskipun sebenarnya kita pun sudah berusaha ya menggali dan mencari naskah-naskah ini supaya lebih kuat nanti sebelum jadi kurikulum unggul kita ini Pak, supaya tidak hanya diperbukan saja, tetapi sungguh-sungguh mendalam kajian kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Guido yang memberikan pencerahan untuk kita dan ilmu yang mendukung untuk melanjutkan naskah-naskah akademik dan kurikulum kita dan sampai ke pembelajaran nanti. Baik Bapak Ibu, masih ada yang mau berbagi atau menseringkan apa yang menjadi kesulitannya supaya kita bahas bersama di tempat ini. Suster Mas. Pak Ridwan. Suster Yasinta. Di mana suster itu? Saya di sini, Suster. Oh, loh, berubah ya. Karena tadi gangguan satu laptop, Suster, maka saya pindah ke sini. Iya, iya. Ini apa, Suster? Saya mau bertanya tentang tujuan pembelajaran yang di RPP tadi. Nah, bagaimanapun nanti kan pasti kita harus narasikan atau kita harus membuat tujuan pembelajaran itu yang tercantum di RPP berdasarkan mata pelajaran. Dan di dalamnya nanti pasti kita akan memasukkan bagaimana core value yayasan itu yang menjadi nilai keutamaan dan juga nilai budaya kita. Nah, dalam hal ini tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Guido, tadi kan ada lewat materi pelajaran yang syarat nilai, ada juga yang tidak syarat nilai, ada juga lewat metode pembelajaran, bisa juga melalui sikap siswa dan tindakan. Nah, dalam hal ini saya mau bertanya, apakah ini nanti ada kaitannya dengan penilaian? Karena biasanya kan kalau dalam tujuan pembelajaran itu, kita membuatnya sesuai dengan SOP-nya, yaitu keadaannya A, B, C, dan D. Nah, kalau berdasarkan itu mungkin kalau kita buat audiensnya, behaviornya, kondisi, dan degree-nya mungkin tidak bisa nanti tercakup semua. Sesuai dengan yang dijelaskan Pak Guido tadi kan ada saatnya mungkin bisa kita lihat dengan metode pembelajaran, apakah dengan metode diskusi, bagaimana sikapnya saat diskusi. Mungkin dalam hal ini, kalau tentang tujuan tadi penulisan secara akademisnya, mungkin tidak bisa dibuat dalam RPP secara jelasnya. Apakah ini nanti dikaitkan dia dengan penilaian atau tetap harus dituliskan secara akademisnya seperti itu? Itu yang kami tanyakan dari SMP ACC. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Nah, tadi sudah dijelaskan Pak Guido ya tentang itu, tapi sampai ke penilaian tadi belum disampaikan juga sebenarnya ya. Bagaimana itu Pak Guido? Belum sampai tadi ke penilaiannya, sampai RPP saja tadi kan penilaian belum sampai kita. Baik, Sister.
Terima kasih, Sister. Terima kasih, Pak Ridwan. Dalam konteks ABCD berkaitan dengan behavior, itu berkaitan dengan indikator pencapaian kompetensi. Penyusunan indikator pencapaian kompetensi kan kita menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional itu pastilah syaratnya itu bisa diukur. Itu menjadi kata kerja operasional, itu bisa diukur. Itu sudah pasti. Kalau tidak dia masuk ke dalam kata kerja operasional, ya saya masih mempertanyakan dia bisa diukur atau tidak. Tetapi yang bisa diukur itu adalah kata kerja operasional. Misalnya kita menggunakan dari kata kerja operasionalnya Bloom yang mungkin direvisi oleh Anderson. Misalnya seperti itu. Nah, dengan demikian kita bisa melakukan pengukuran. Ya, untuk mengambil nilai kita bisa melakukan pengukuran. Begitu. Nah, yang diukur itu antara lain bisa pengetahuannya, bisa sikapnya, dan tindakannya. Begitu. Yang diukur itu bisa pengetahuannya, pemahamannya, bisa tindakannya, itu yang diukur. Begitu. Jadi bentuk pengukurannya bisa dalam bentuk soal, bisa juga dalam bentuk angket, apa yang dilakukan peserta didik. Nah, namun saya mungkin bersharing dengan apa yang pernah dilaksanakan di SMP Santa Maria Kabanjahe. Kita pernah melaksanakan pengukuran dengan menggunakan angket. Kemudian penilaiannya kita menggunakan skala Likert. Dari situ kita melihat. Jadi pertama anak itu kita lihat apakah selalu melakukan, sering, jarang, tidak pernah. Itu sebagai acuannya dari tindakan-tindakan itu. Namun terus terang saja sampai sejauh ini saya menyatakan bahwa itu masih hambar dalam penilaian. Masih hambar. Bagaimana anak itu dinilai setelah dia selesai dikatakan Anda sangat baik dalam mewujudkan nilai senantiasa bergembira. Apa yang mau dievaluasi oleh anak ini? Apa yang mau kuperbaiki? Kalau orang tuanya melihat anakku ini kurang apa ya? Kalau katakanlah dia dikatakan masih kurang dalam menunjukkan sikap tekun di dalam doa misalnya. Orang tuanya mungkin melihat di rumah rajin berdoa misalnya seperti itu. Jadi agak sedikit hambar, menurut saya hambar. Kalau saya pribadi ditanya, seyogyanya pendidikan karakter itu dinilai dengan deskripsi. Kalau memang dalam hidup, dalam doa itu, misalnya berkaitan dengan gereja, gitu, masih kurang, maka dijelaskan dengan deskripsi. Itu sebenarnya. Sebenarnya nilai karakter ini akan lebih indah ketika bisa disajikan seperti nilai TK. TK itu kan seperti itu ya. TK itu dikatakan, ya dia sudah bisa mengikat tali sepatu sendiri atau sudah bisa mengikat tali sepatu sendiri dengan pendampingan orang yang dewasa. Misalnya seperti itu. Dia sudah bisa kalau didampingi, tapi kalau belum didampingi belum bisa. Jadi itu lebih jelas menunjukkan pendidikan karakter itu. Sampai saat ini memang kita dalam proses pengkajian di SMP Santa Maria Kabanjahe, kita coba mencari ilmu-ilmu yang mungkin bisa mendukung kita untuk melakukan penilaian. Begitu. Tetapi yang pastinya dengan menggunakan kata kerja operasional itu sudah pasti bisa dinilai. Tetapi penyimpulan hasil penilaian itu, kalau menurut saya ada kehambaran yang pernah kita lakukan di sekolah. Nah, sehingga bisa baiknya hasil dari penilaian itu bisa dievaluasi oleh orang tua dan peserta didik. Kira-kira kalau memang nilainya itu berkaitan dengan pekerja keras, yang kerja keras ini apalagi yang kurang dalam diriku gitu. Sejauh ini yang ini bisa kulihat kerja keras. Tapi yang ini mungkin tidak. Ada nggak diungkapkan di dalam rapor?
Begitu. Itu mungkin yang bisa menjadi masukan kepada teman-teman yang bisa saya bagikan mungkin dari yang apa yang kita alami dan kita sedang proses juga saat ini. Begitu, Suster. Terima kasih. Terima kasih Pak Guido. Bagaimana Pak, sudah terjawab apa yang ditanya tadi? Sudah Sudah, semakin Ustaz. jelas Pak ya. Iya, Nah, sudah kami semakin juga jelas berharap, arahnya, Ustaz. Ya. iya, sudah jelas, sangat jelas dijelaskan oleh Pak Guido. Terima kasih kepada Bapak, kepada kita semua. Kami harapkan sudah semakin memahami itu ya, meskipun belum sampai ke sana kita nanti sekarang, tapi akan juga ke sana. Maka perlu kita bersharing di grup kita ini, berdiskusi. Bagaimana Bapak Ibu Suster, masih kita lanjutkan diskusinya? Pak Purga, masih ada yang mau ditanya? Saya rasa sampai begitulah dulu, Ster. Cukup, Ster. Dari Medan, dari Siantar, dari Samosir bagaimana? Nampaknya kita semua ingin cepat-cepat pergi untuk melanjutkan pekerjaan kita ini ya, karena masih banyak ya belum kita pisahkan naskah akademik, naskah kurikulum. Hampir semua mengatakan 3 hari ini belum bekerja ya, termasuk juga kami. Mengakulah kami sekarang. Tadi pun saya katakan sama Pak Purba, apa yang saya katakan nanti Suster, kalau bisa mengarang dengan benar, silahkan saya katakan. Karena memang kita harus mengaku kita tidak bekerja 3 hari ini, saya katakan sama Pak Purba. Maka apa yang dikatakan tadi Pak memang sungguh-sungguh, nampaknya kita tidak kurang begitu siap ya, karena bagaimanalah tidak mempersiapkan. Karena kesibukan kita masing-masing mungkin, tapi kita berharap minggu ini kita kembali kerja keras ya, semangat Hari Guru itu, rohnya itu mau tinggal dalam diri kita untuk melanjutkan program POP ini. Kami sangat berharap mungkin mulai nanti sudah mulai kita pikirkan apa mau kita buat, dan hari Senin kembali tim kita itu bergerak, dan di FGD tanggal 4 ini ya nampaknya kita sudah siap nanti semuanya. Itu harapan kita. Nampaknya Bu Rina tidak ada lagi mau bersharing, mentok di sini mungkin ya, karena belum dilanjutkan kerja, masih banyak lagi memang harus kami benahi, kami lengkapi naskah-naskah kami ini, dan kami usahakan minggu ini. Baik, artinya sudah cukup ya Suster diskusi kita pada siang hingga sore hari ini? Iya. Atau bagaimana Bapak Ibu, masih ada mau kita diskusikan? Nampaknya begitu Bu Rina. Belum ada mau mereka diskusikan. Baik, iya memang karena ini baru akan kita mulai ya Suster, apalagi untuk memisahkan antara naskah akademik dengan kurikulum ya Suster ya. Iya Bu. Baik, Suster, Bapak Ibu yang terkasih, kami rasa cukup untuk diskusi pada sore hari ini. Untuk ini, kita akan melanjutkan kembali pertemuan kita dengan nanti para narasumber di hari Sabtu, tanggal 4 Desember. Nanti jadwal kita, pukul 2 sampai dengan pukul 6 sore. Begitu, jadi nanti mungkin setelah ini, Suster, Bapak, Ibu bisa memisahkan antara naskah akademik tadi dengan naskah untuk kurikulum, kemudian di hari Sabtu bisa kita konsultasikan kembali ke narasumber kita untuk diberikan masukan-masukan. Begitu mungkin ya Suster ya. Untuk itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Suster Cordia yang telah menjadi coaching pada siang hari ini, dan juga Bapak Guido yang juga telah memberikan masukan-masukan dan juga menambah wawasan kami terkait dengan tadi penyusunan kurikulum ya Pak ya. Terima kasih sekali untuk hal ini. Untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, kami minta kesediaan Ibu Ayu Siregar untuk menutup perjumpaan kita dengan doa penutup, Ibu.
Ibu Kami Rina, persilahkan Ibu Ayu. Ya? Ibu Ya, Rina Suster. tahu ada mau disampaikan Suster Yovita ada di sini. Oh, baik. Ya, kita Mungkin dari berikan Suster kepada Yovita Suster terlebih Yovita. dahulu. Baik, Suster silakan Suster Yovita. Iya, Ketua Tahan Setia. sudah hebat, sudah mantap. Ya, memang waktu hari Kamis kemarin sampai sekarang terlalu singkat waktu untuk melakukan sesuatu ya. Walaupun sudah ada yang tadi saya lihat sudah melakukan menambah, tapi karena hari guru kemarin ya, jadi kita itu juga perlu disyukur, dinikmati toh. Jangan hanya kerja, harus ada juga perayaan syukurnya. Tapi semangat tetap ya untuk para suster, Bapak Ibu semua. Jaga kesehatannya ya, itu yang penting juga. Tetap semangat sampai ini Mbak Rina, nanti yang 4 Desember itu kita yang pukul 9 atau pukul 14 ya, yang surat terakhir Kalau itu? saya lihat dari jadwal pukul 2. Pukul 2, Suster. 2 Iya. sore tetap ya? Iya, Yang tetap, perubahan Suster. jadwal kemarin tidak ada ya? Yang perubahan jadwal kemarin itu beberapa sesuai dengan request. Jadi sudah disepakati antar sesi begitu, Suster. Oh gitu. Oke, baik. Pukul 2 ya, tanggal 4. Baik, terima kasih Pak Guido, Suster Kordia, dan semua para suster, Bapak, Ibu, Kepala Sekolah. Tetap semangat. Semangat, Sir. Kita Terima pasti kasih. bisa. Luar biasa. Biasa, literasi jam. Terima kasih, Sister, Mbak Rina. Baik, terima kasih Suster Yovita. Memang luar biasa ya Suster, ini semangatnya. Selalu full ini, para pesertanya selalu ikut, selalu hadir, kemudian bersemangat dalam diskusi, saling berbagi di sini. Luar biasa sekali. Baik, untuk menutup perjumpaan kita yang menyegarkan ini di sore hari ini, kami minta kesediaan dari Ibu Ayu untuk menutup dengan doa penutup. Silakan Ibu Ayu. Baik, sudah kedengaran suara saya, Ibu. Untuk menutup kita, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Bapa, bahwa Engkau telah melindungi kami dan berkenan mengumpulkan kami di Zoom meeting ini. Kami bersyukur bahwa Engkau menghadirkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, sehingga Zoom meeting kami dapat berjalan dengan baik. Kami tahu Bapak masih banyak hal-hal yang belum terselesaikan, masih banyak hal-hal yang perlu kami bicarakan, tapi kami tahu Bapak ini adalah rencana-Mu. Terima kasih atas kelancaran dalam Zoom meeting kami yang Engkau curahkan kepada kami. Terima kasih Bapak atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melakukan rapat Zoom meeting ini dengan baik. Sekarang kami sudah selesai rapat ya Bapak, biarlah Engkau yang melindungi kami, dan melanjutkan segala aktivitas-aktivitas kami di luar Zoom meeting ini. Terima kasih Bapa. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Ibu Ayu atas doa penutupnya. Terima kasih Suster, Bapak, Ibu atas dinamika yang terjadi. Sampai dengan sore hari ini, kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas, selamat menyusun naskah akademik dan juga kurikulum. Semoga Tuhan memberkati setiap langkah perjuangan kita ini. Terima kasih Suster, Bapak, Ibu. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Ya. Terima kasih Pak Guido. Terima kasih Suster Kordia. Semuanya. Bapak Ibu, saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita
menyadari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Terima kasih.